kegiatanku sore ini bersama anak-anak. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Setelah sekian lama, kali ini lagi-lagi saya ingin mengajak anak-anak pergi keluar. Sejujurnya sih, sebetulnya saya ngajak mereka itu karena ada hal penting. Kalau enggak juga ya, saya itu kalau pergi kemana-mana, paling yang saya bawa anak saya yang paling kecil. Bukannya saya nggak mau bawa yang dua ya, abang-abangnya, tapi kalau saya bawa semua, pasti rempong di jalan. Dan mereka itu sering sekali berantem di atas motor. Karena itu kalau nggak penting sekali saya nggak bakalan bawa semua anak-anak. Oh ya, ini abang-abangnya juga udah nunggu di luar karena kami itu ingin berangkat. Ini itu sore hari ya, sekitar jam 4:30. Tapi 2 hari terakhir ini cuaca nggak terlalu panas ekstrim ya, agak-agak mendung. Jadi sore ini nggak terlalu panas. Sebetulnya tadi saya pengen ngajak suami ya, nanti kalau dia udah pulang jam 5. Tapi tadi katanya nanti habis kerja dia masih ada kerjaan lain. Jadi tadi katanya sayang kalau ditolak, walaupun dia udah kerja, kalau ada kerjaan lain dia tetap mau ikut kerja. Singkat cerita, saya sudah sampai di tempat. Saya nggak rekam di jalan, soalnya saya bawa anak-anak semuanya ya, takut nanti ada apa-apa. Ini yang rekam anak saya yang pertama, jadi tadi saya minta bantuan sama dia. Oh iya, kami itu kesini ingin mencari baju sekolah. Soalnya baju sekolah anak saya itu ada yang udah terlalu sempit, ada yang udah gantung, ada yang udah banyak bekas robekan, yang udah memang nggak bisa dijahit sama sekali. Ya tapi wajar lah ya, soalnya anak saya yang pertama itu dari kelas 1 sampai sekarang dia udah kelas 6, dia belum pernah beli baju sama sekali. Dia hanya beli pas awal masuk sekolah. Sedangkan anak saya yang nomor 2 dari kelas 1 sekarang udah kelas 3, dia juga hanya beli baju pas pertama kali masuk sekolah. Itu pun ada sebagian baju dia saya nggak beli ya, saya itu dikasih sama kakak ipar baju anaknya. Jadi baju yang dikasih sama kakak ipar saya untuk anak saya yang nomor 2 udah pada sempit. Makanya hari ini rencananya saya ingin carikan dia baju yang baru. Soalnya dia memang belum pernah beli ya, karena kemarin dikasih sama kakak ipar. Singkat cerita, setelah milih-milih, saya itu memilih 3 toko ya, dan akhirnya saya dapat di toko ini. Seperti biasa, saat saya ingin bayar, tiba-tiba anak saya yang kecil itu dia lihat baju kembang, terus dia minta. Karena harga bajunya itu hanya 15.000, ya udah saya pilihkan dia satu. Anak cewek dan cowok itu emang berbeda ya. Anak saya yang perempuan ini kalau kami keluar pasti dia minta belikan baju ya. Terkadang saya belikan kalau saya ada uang, terkadang ya tidak. Saya tidak terlalu sering menuruti ya, karena sesuai juga dengan kemampuan saya. Tapi kalau anak saya yang cowok nggak pernah sama sekali minta dibelikan baju, terkecuali lebaran ya. Kalau lebaran mungkin dia minta karena dia dengar teman-temannya saling bercerita soal baju baru. Kalau lebaran baru dia minta beli baju. Saya nggak tahu ya ini hanya untuk anak saya aja atau memang semua anak-anak perempuan dan laki-laki itu sama. Singkat cerita, sekarang beli bajunya udah selesai, kami mau lanjut pergi ke warung harian seperti biasa. Tapi kali ini saya cuman ingin membeli beras, soalnya beras di rumah udah nggak ada. Alhamdulillah ya teman-teman ya, sekarang saya udah sampai rumah. Ini tujuan saya tadi dari rumah itu cuman mau beli baju sekolah sama beras. Terus akhirnya ya memang iya sih, saya memang cari baju sekolah nih. Ini saya beli baju anak saya yang nomor 2. Ini yang nomor 2 bisa pakai, yang pertama juga bisa pakai. Soalnya baju dia itu udah robe-robe ya bagian sini. Terus tadi saya juga carikan dia celana 35 nih. Ini punya anak saya nomor 2, dia itu sukanya celana yang panjang ya. Terus ini untuk anak saya yang kecil, baju harga 15.000, katanya dia suka cantik. Ini cuma 15.000 ya, seperti ini, cantik. Ini anak saya yang pertama, dia tuh ambilnya yang celana pendek. Ini cuma 35.000, gak cuman sih, emang harganya 35.000 ya. Yang murah anak saya yang bungsu ya, cuma 15.000. Terus tadi ini bajunya itu 95.000. Sebetulnya tadi dari rumah itu rencana saya pengen cari baju yang kecil. Anak saya nomor 2 baju muslim, anak saya yang pertama itu baju olahraga. Tapi tadi saya itu udah masuk ke 3 toko, cuman saya nggak buat video ya, soalnya saya sungkan ya sama penjaga tokonya. Jadi ke 3 tokonya nggak ada baju olahraga sama sekali. Katanya belum ada kak ya, yang ada cuma baju ini. Yaudah saya belinya yang ini. Terus kata anak saya,
Bu, abang kan udah kelas 6, abang nggak perlu dibelikan lagi baju olahraga, sebentar lagi mau tamat, mau lulus, mau masuk SMP, baju SMP aja katanya gitu. Padahal baju olahraganya itu udah robek ya teman-teman ya. Saya itu udah sering jahit, soalnya dari kelas 1 sampai sekarang kelas 6 dia itu belum pernah ganti baju sama sekali. Itu murni bajunya itu semuanya dari kelas 1 saya beli. Makanya rencananya saya tuh mau belikan dia baju olahraga. Nanti kalau dia udah lulus pun baju itu bisa dipakai sama adiknya. Soalnya baju adiknya juga udah agak sempit ya. Tapi karena dia bilang gitu, soalnya baju olahraganya nggak ada, dia udah ngomong gitu, ya udah. Jadi saya nggak belikan lagi dia baju olahraga. Terus tadi saya juga beli beras. Ini berasnya lumayan mehong ya, karena sekarang semua mehong. Jadi saya juga cari sampo dan gula. Cuman ini aja ya. Ini semua tadi habis 500.000. Zaman sekarang ya teman-teman ya, uang itu nggak berharga sama sekali. 500.000 cuman dapat ini aja. Saya juga kaget tadi waktu pergi pas mau beli. Terakhir saya tuh belanja beras ya, uang ada sisa 300.000 lebih. Terus pas saya ambil beras 300 sekian kak, ngambil beras sama sampo sama ini. Saya pikir tadi pas udah beli beras saya masih bisa beli makanan atau apa gitu, tapi ternyata pas bayar beras berapa dek, 300 berapa tadi ya, 309.000 kak, langsung wow, langsung kayak gitu ya. Soalnya tadi saya bawa uang 500.000 ya, 500.000 cuma dapat ini ya. Tau lah ya zaman sekarang. Ini tuh rencananya belum beli sekarang ya, rencananya itu belinya nanti pas gajian, pas suami saya udah selesai kerja. Seperti yang kalian tahu kan, suami saya itu bikin paret di pinggir jalan, ada job itu sama Pak RT dan kawan-kawannya. Tapi sebetulnya besok mungkin udah selesai, cuman belum kerahan. Terus saya bilang ke suami, pinjam aja uang dulu, mau dipakai. Soalnya nanti saya tuh orangnya gini ya teman-teman ya, kalau udah gajian, udah selesai kerja, udah gajian, misal dapatnya berapa, misalnya dapatnya 1 juta, nanti uang itu saya bagi-bagi untuk beli beras, untuk jajan anak, untuk bayar sekolah, atau untuk tabungan. Anggaplah 200.000, 200.000, 200.000. Nanti ujung-ujungnya saya nggak bakalan jadi beli baju sekolah. Makanya setelah saya pikir-pikir, pinjam aja dulu duitnya, nanti saya langsung cari baju sekolah. Dan alhamdulillah dikasih tadi pinjaman 500.000. Terus daripada nanti saya tunggu gajian ya, kalau saya udah megang uang, nanti uangnya itu udah saya bagi-bagi. Kalau misalnya gini ya, ini tabungan 200.000, ini untuk jajan anak 200.000, ini untuk ini 200.000, saya nggak bakal mau ganggu uang itu. Kalau memang dari awal untuk itu ya untuk itu. Makanya daripada nanti uangnya pas sudah gajian, uangnya saya udah bagi-bagi, ujung-ujungnya baju sekolah anak saya nggak jadi saya beli. Terus saya putuskan untuk minjam aja. Walaupun minjam, nanti kan kalau udah pas kerahan bisa dipotong. Yang penting baju sekolahnya udah dapat. Yang paling penting baju sekolah sama beras. Kalau yang kayak gini ya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali beliin anak. Ya udah ya teman-teman ya, nggak usah terlalu banyak omong lagi. Nanti saya ngomongnya itu berlepotan. Jadi videonya saya mau cukup sampai di sini. Bye bye. Assalamualaikum. Adik mau pakai? Ini dia udah minta dipakai kan ya teman-teman ya, padahal belum dicuci, tapi nggak apa-apa. Bilang deh, cantik nggak teman-teman? Cantik nggak teman-teman? Halo Om Tante, adik cantik nggak? Lihat kan lah. Ayo tante. Ini baju harga 15.000 ya teman-teman ya, 15.000. Tapi ya namanya baju murah, jadi agak kasar. Cuman nanti kalau dicuci ini bisa kasar kali. Ih cantiknya, naga di sini Bu. Lihat tuh kamera dulu.